Assalamualaikum, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Nurifai akan mempresentasikan hasil tinjauan literatur mengenai sistem operasi modern. Fokus utama analisis saya hari ini adalah bagaimana sistem operasi menyeimbangkan dua hal paling krusial dalam komputasi, yaitu optimasi penjadwalan CPU dan efisiensi virtualisasi memori. Agar pembahasan terstruktur, berikut adalah agenda presentasinya. Pertama, saya akan memberikan pengantar singkat mengenai dua domain utama sistem operasi yang saya bahas. Kemudian saya akan membedah jurnal pertama yang berfokus pada algoritma round robin. Dilanjutkan dengan jurnal kedua yang membahas perbandingan efisiensi antara Docker dan virtual machine, dan terakhir saya akan menyimpulkan hasil komparasi dari kedua studi tersebut. Jurnal pertama yang membahas optimasi CPU. Masalah klasifikasi yang diangkat dalam penelitian ini adalah kelemahan pada algoritma penjadwalan round robin standar. Algoritma ini menggunakan static time quantum atau jatah waktu yang dipukul rata untuk semua proses. Di sini muncul dilema jika waktu kita set terlalu besar, algoritmanya berubah jadi lambat seperti antrian biasa atau biasa disebut FCVS. Tapi jika terlalu kecil, CPU justru sibuk melakukan context switch atau perpindahan tugas yang akhirnya membuang-buang resource CPU itu sendiri. Analisis dalam jurnal ini tidak berdiri sendiri, melainkan berpijak pada literatur standar sistem operasi. Penulis merujuk pada Silber Search untuk konsep dasar average waiting time sebagai matriks forma utama. Selain itu, rujukan dari William Stallings digunakan untuk memahami mekanisme time slicing dan bagaimana interupsi perangkat keras mempengaruhi kinerja prosesor saat context switch terjadi. Lantas apa solusinya? Penelitian ini mengusulkan dynamic time quantum. Jadi alih-alih menggunakan angka tetap, sistem akan menghitung jatah waktu secara cerdas berdasarkan rata-rata burst time proses yang sedang antri. Hasilnya sangat signifikan, terjadi penurunan average waiting time sebesar 20% dibandingkan metode statis. Ini membuktikan bahwa dengan membuat sistem lebih adaptif, kita bisa mengurangi beban kerja CPU yang tidak perlu. Setelah kita membahas bagaimana menghemat waktu di prosesor, sekarang mari kita beralih membahas bagaimana menghemat ruang di memori melalui jurnal kedua. Jurnal kedua ini mengangkat topik yang sangat relevan di era cloud computing saat ini, yaitu pertarungan antara Docker atau kontainer melawan KVM virtual machine. Pertanyaan risetnya sederhana namun krusial. Seberapa besar biaya memori yang harus kita bayar untuk sebuah isolasi sistem? Apakah kontainer benar-benar jauh lebih hemat dibandingkan VM tradisional? Untuk menjawab itu, kita perlu memahami fondasi teknisnya. Mengacu pada Tannenbaum, VM bekerja dengan memvirtualisasikan hardware secara penuh lewat hypervisor, sedangkan kontainer seperti dijelaskan dalam dokumentasi kernel Linux menggunakan fitur bernama namespace untuk isolasi dan cgroups untuk membatas resource ini. Ini membuat kontainer berjalan tanpa perlu guys OS tersendiri. Berdasarkan hasil stress testing ditemukan perbedaan mendasar. VM atau virtual machine memiliki overhead memori yang tinggi,
Ini wajar karena ia menjalankan satu sistem operasi utuh di sistem operasi lain, namun keunggulannya adalah isolasi keamanan yang sangat ketat. Sebaliknya, Docker menunjukkan kinerja memori yang hampir setara dengan natif atau fisik. Mengapa? Karena ia berbagi kernel dengan hostnya, meniadakan lapisan penerjemah yang berat, efisiensi jauh lebih unggul. Sebagai rangkuman, mari kita lihat tabel perbandingan ini. Jika jurnal 1 berfokus pada waktu CPU dengan kata kunci context switch, maka jurnal 2 berfokus pada ruang atau RAM dengan kata kunci hypervisor. Kesimpulan besarnya adalah pendekatan dinamis lebih unggul untuk menjadwal, sementara pendekatan berbagi kernel atau kontainer lebih unggul terhadap efisiensi memori. Kesimpulan akhir dari tinjauan ini adalah sistem operasi modern tentang seni menyeimbangkan. Kita menyeimbangkan kecepatan respon CPU dengan efisiensi menggunakan memori dan pemahaman terhadap teori dasar seperti yang ditulis Cybersarts atau Tannenbaum tetap menjadi kunci untuk menciptakan inovasi baru ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.